Dilanjutkan dengan sambutan atau pengarahan PCNU Kota Karaksan dan sekaligus membuka konferensi pada hari ini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Muzammil. Kepada beliau Welcome to channel Kecamatan Besuk News TV. Monggo like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk News TV. Yang diundang Pak Kuniran juga diundang, mewakili Pak Tenggi Kuniran hadir nih. Kebetulan juga pengurus MBC Pak Kuniran, dan tak lupa juga jajaran PCNU yaitu wakil sekretaris ada di belakang Ustaz Husaini Hasan. Bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari jajaran PCNU baik secara pribadi ataupun organisasi bisa hadir di tempat ini, yaitu dalam rangka melaksanakan suatu amanah dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu melaksanakan konferensi MBCNU Kecamatan Besuk. Mudah-mudahan kegiatan ini ada guna dan manfaatnya dan bersama dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu sekalian, senyampang masih di bulan Syawal, kami atas nama jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Karaksaan menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan barusan, baik wajib dan sunnahnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa sohibul bed nih, lupain lah Ustaz Samsul lupain Ustaz Samsul sebagai sohibul bed dan juga sebagai Rois Suriah. Mari kita doakan bersama beliau bersama keluarga, mungkin Bapak Abdul Bari bersama keluarga, mungkin juga ada pengurus ranting yang kebetulan tahun sekarang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan keselamatan, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadahnya dengan lancar, dan mudah-mudahan dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah, dan kembali ke tanah air, ke desa Besuk dalam kondisi selamat dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama ini sudah menjadi suatu ketentuan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Kemudian di dalam konferensi ini ada 5 yang harus dilaksanakan ketentuan-ketentuannya sebagaimana kalau lihat di pasal 82 anggaran rumah tangga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di sana disebutkan bahwa
konferensi MBCNU itu yang pertama adalah menetapkan dan membicarakan. Yang pertama adalah LPJ yang ditulis LPJ yang ditulis yang disampaikan kepada peserta konferensi. Insya Allah ini sudah ada ya, lengkap. Ini sudah memenuhi syarat. Jadi tak berbentuk laporan secara tertulis menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maka itu akan batal. Nomor 2 adalah membahas program kerja 5 tahun. Jadi nanti mungkin ini saya lihat sudah ada komisi A program, ada mungkin B, ada yang tiada organisasi, mungkin ada yang sifatnya rekomendasi dan sebagainya. Ini mungkin sudah disusun, alhamdulillah sudah memenuhi ketentuan. Kemudian yang nomor 3 itu adalah ini biasanya tidak dibahas di tingkatan MBC, yaitu membahas masalah hukum kemasyarakatan dan keagamaan. Ini biasanya tugasnya lembaga Batsul Masail. Ini kalau di tingkatan cabang ini biasanya dilaksanakan diawali sebelum kita melaksanakan konferensi cabang, ini biasanya dilaksanakan sebelumnya. Kalau dilaksanakan bersamaan, waktunya terlalu lama. Ini mungkin kalau di tingkatan MBC tidak banyak dilaksanakan masalah penentuan hukum kemasyarakatan dan keagamaan. Kemudian yang nomor 4 adalah memilih ahwal dalam menetapkan kepengurusan daripada Rois Suriah. Jadi Rois Suriah nanti akan ditetapkan melalui ahwal. Yang terakhir adalah memilih ketua MBCNU Kecamatan Besuk. Dari ketentuan-ketentuan ini alhamdulillah mungkin sudah memenuhi prosedur dan insya Allah ini sudah sah untuk dilaksanakan. Namun nanti ada ketentuan-ketentuan terutama kehadiran dari tingkat rating ini diatur di dalam tata tertib nantinya. Para bapak dan ibu sekalian, kalau kita melihat dari ketentuan tadi, ada satu yang perlu bisa direnungkan kita bersama, yaitu masalah LPJ, laporan pertanggungjawaban pengurus yang sekarang. LPJ yang kan diberikan tanggapan-tanggapan oleh peserta konferensi nanti. LPJ ini sangat penting. Kalau kita ini bisa dijadikan suatu renungan bersama. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian ini sudah pernah baca yang sudah di-share di beberapa media sosial terkait masalah LPJ, yaitu pada waktu kepemimpinannya Rois Am Kiai Haji Al-Mafula Kiai Haji Wahab Hasbullah tahun 1970-an. Beliau ini akan berakhir kurang 3 bulan, akan melaksanakan muktamar Nahdlatul Ulama ini kurang 3 bulan. Namun beliaunya sakit. Karena sakitnya itu parah, sudah dikatakan kritis, bahkan semua santri yang ada di tambak beras itu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan permohonan doa kepada Allah, sudah dingajikan semua, baik tambak beras, Tebuireng, terus mana Denanyar, semuanya pondok-pondok pesantren sudah minta kepada Allah mudah-mudahan masih diberi sehat kembali. Namun dengan adanya kekritisan Kiai Wahab Hasbullah ini, akhirnya teman seperjuangan Kiai Haji Bisri Samsuri ini artinya mendatangi Kiai Wahab Hasbullah sampai di tambak beras, sampai beliau itu Kiai Bisri Samsuri
langsung ke Kiai Wahab dalam keadaan mau nazar. Akhirnya Kiai Bisri itu menyampaikan, wahai Kiai, jenengan masih punya tanggungan, jangan pulang dulu. Tanggungan hutang jenengan ini adalah laporan pertanggungjawabannya selama 5 tahun menghadapi muktamar Nahdlatul Ulama yang akan dilaksanakan di akhir Desember. Akhirnya Kiai Bisri ini mungkin ini sudah aulia Allah ya. Ini kalau jenengan masih kurang percaya, ini saya sudah tabayun kepada Gus Didi. Gus Didi ini Kiai Wahab Hasbullah ini dengan Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai Haji Abdul Hamid ini saudara dengan Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Hamid ini punya turun, terus punya anak, dan cucunya adalah Gus Didi, Haji Didi Humaydi. Itu adalah keturunannya dari Kiai Haji Abdul Hamid yang merupakan saudara kandung dengan Kiai Wahab Hasbullah. Saya tabayun kepada Gus. Ternyata benar, apa yang terjadi di tahun 70-an itu sangat valid datanya itu. Akhirnya apa? Akhirnya setelah Kiai Bisri menyampaikan seperti itu, Kiai Wahab Hasbullah ini pelan-pelan akhirnya bisa sadar. Dengan sadar akhirnya bisa sehat kembali. Jadi Kiai Hasbullah ini, Wahab Hasbullah ini bisa negosiasi dengan malaikat. Tapi mohon Pak Hadik, tapi isetan. Langsung bejentar. Apa akhirnya? Akhirnya Kiai Wahab Hasbullah ini selama 3 bulan dia itu sehat kembali. Setelah sehat kembali, dia itu mempersiapkan pelaksanaan muktamar Nahdlatul Ulama selaku Rais Am. Hanya sampai kepada hari hanya, yaitu di muktamar Nahdlatul Ulama, dia mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawabannya selaku Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Akhirnya gimana akhirnya? Setelah dia itu diterima LPJ-nya, kemudian terpilih kembali sebagai Rais Am. Kalau kiai-kiai dulu kalau sudah ditunjuk itu biasanya kalau masih bersedia yang lain tak mau. Tidak tahu kalau sekarang masih rebutan rupanya. Nah ini para bapak dan saudara sekalian, akhirnya setelah muktamar selesai dapat 2 hari beliau tuh pulang, akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Inilah kehebatan aulia kita, Kiai Wahab Hasbullah. Dengan gerakannya sangat luar biasa sehingga Nahdlatul Ulama ini berkibar sampai sekarang. Ini mudah-mudahan gerakan-gerakan ataupun warisan-warisan daripada para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama bisa kita lanjutkan bersama, khususnya di Kecamatan Beso ini. Inilah pentingnya LPJ. Alhamdulillah ini masih hidup semua. Ustaz Zainuri masih bisa mempertanggungjawabkan LPJ-nya. Ustaz Samsul juga gitu. Inilah para bapak dan sekalian, nanti insya Allah terakhir ada pemilihan ahwa dan juga pemilihan ketua. Monggo silakan, saya tidak akan ikut intervensi, dan pilihlah yang siap untuk memimpin, meneruskan, melanjutkan daripada program yang sudah diwujudkan selama ini. Alhamdulillah kalau tadi di iftitahnya Ustaz Samsul, jadi kerjasamanya dari semua elemen yang ada di Kecamatan Beso ini sudah luar biasa, baik ulama dan umarohnya. Ini yang diharapkan, karena sekarang ini Gus Yahya tidak sama dengan kepengurusannya Kiai Haji Said Akil Sirot. Kenapa? Karena beliau ini sekarang ingin memfungsikan semua struktur yang ada di tingkatan PP, PW, PC sampai ke tingkatan ranting. Makanya kalau katanya Gus Yahya, siap-siap kakui,
kerja, siap-siap untuk capek, siap-siap untuk capek. Monggo Ketua Zisnu cabang, alhamdulillah hadir. Jadi kalau Lazisnunya bergerak, insya Allah dihadiri oleh Ketua PC. Ketua Keraksan. Nanti para bapak dan ibu sekalian, program Gus Yahya ini sekarang, karena saya sering diajak untuk berkomunikasi, kadang-kadang ada 5 PC diletakkan di Pasuruan, diletakkan di Surabaya. Ini membahas masalah program keluarga maslahah. Keluarga maslahah ini kepengurusan ranting dengan MWC, PC, MPW dan sebagainya. Ini diibaratkan programnya itu adalah mengarah kepada imaroh. Dianggapnya setara dengan pemerintahan. Ini kerjanya itu sekarang dengan nanti ada program yang diluncurkan oleh PP langsung ke ranting. Nanti ada satgas. Satgas ini akan dibentuk oleh PP ya sampai ke tingkatan ranting, itu adalah dari unsur Banom. Mungkin di sini ada Ansor, Muslimat, Fatayat, IPPNU, semua Banom-Banom yang ada dilibatkan. Keluarga maslahah ini insya Allah koordinasinya juga dengan Kementerian Agama, KUA mungkin di sini. Ya. Bagaimana di tingkat ranting, mungkin nanti koordinasi dengan kepala desa, kerjasamanya seperti kalau mungkin di desa sekarang ada posyandu, itu ditingkatkan. Di sana dimasukkan bagaimana pola-pola untuk meningkatkan, menekan angka stunting. Kemudian mungkin dari sisi pendidikan, buta huruf dan sebagainya yang sekarang ada kesetaraan, kejar paket A, B, C. Nah itu yang akan diprogramkan nanti. Ini saya masih menunggu petunjuk teknis dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Maka ada kek detik ranting meningkat bila makeno. Rantingnya sudah direformasi. Tahun depan. Karena beri malam udah ranting yang ada di Kota Anyar. Terus minggu depan tanggal 21 pelantikan MPCNU Python di Nurul Qadim akan menghadirkan Gus Reza. Dan insya Allah nanti tanggal 24 Mei ya, kami mengajak kepada semua ranting baik Rois Suriah ataupun Tanfidiyah dan pengurus MBC serta Banom, Ansor, Muslimat, Fatayat untuk hadir di dalam acara halal bihalal. Kami mendatangkan Khatib Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena waktunya itu saya kondisikan dengan kesediaannya beliau, itu tanggal 24 Mei yang ditempatkan di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Rasman. Saya nyampaikan Habib Zainal Abidin sanggup supaya mendatangkan orang 1000. Nah ini, makanya saya mengharapkan nanti kepada pengurus yang baru untuk bisa menghadirkan nanti di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah tanggal 24 Mei hari Rabu pagi jam 9 pagi. Jadi mohon pegawai izin dulu. Inilah para bapak dan ibu sekalian, jadi tugas kita ke depan ini memang beda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan mungkin nanti kalau yang di besok ini sudah berjalan, ulama dan umaroknya sudah sinergitas, ini memang yang seperti itu. Kami di cabang Keraksan sinergitasnya dengan Forkopimda. Apapun yang terjadi di wilayah PCNU Keraksan, kami tidak tinggal diam. Kun penjenengan menyatakan ini. Nah, apa yang dilaksanakan oleh PCNU Keraksan? Masalah jalan, untuk ada cabang Keraksan ini kan, minta kepada wakil bupati untuk menganggarkan anggaran jalan yang ada di wilayah-wilayah yang jalan sepot sak.
sampai makin pada istilahnya lomba kelulusan. Ini jawab bapaknya, saya itu sudah bulan Oktober yang lalu, November, sudah menyampaikan di forum resmi dengan pengurus cabang kepada wakil bupati lengkap, sekdanya ada dan sebagainya. Akhirnya saya hanya menyampaikan, hari lari resiko kalau TV kita ada lomba yang dianukan oleh LSM itu. Ini kemudian saya di bidang pemerintahan, apapun yang menjadi kendala-kendala di masyarakat, saya tidak ambil diam. Seperti contohnya, tempoh hari tahun yang lalu mungkin di sini ada mereng, ini di pertigaan ini, yang lalu jalan Nabi Abad, cuma kening mereng, itu pom bensin, Laskandang, baratnya ini. Kemudian setelah itu di Gondosuli, ada beberapa ranting datang ke sana, ke saya menyampaikan, rum meninggal. Capung pengak nikah, pakai keningak nikah, dok remeni, otang dia banyak. Hanya saya sampaikan, hanya Pak Wabuk menginstruksikan kepada Dinas Ketahanan Pangan dengan Dinas Pertanian untuk besok datang bagaimana ada penyemprotan. Dilaksanakan semua. Nah ini para bapak dan ibu sekalian, jadi tugas kita ini bukan hanya kita menjaga dalam bidang masalah diniyah, tetapi juga masalah ketata masyarakatan. Apa yang dibutuhkan oleh umat. Nah ini tugas kita bersama. Jadi tugas kita tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi tampil beda lah istilahnya. Enggak bedek nampak arwah. Yang perapatan Kaksan Timur elapur minap bakaro dengan jet ke arwah. Di bulan Ramadan itu saya sudah langsung rapat di Hotel Alia. Saya menyampaikan, hanya disetujui oleh cabang pengurus semuanya. Hanya saya langsung datang ke Satpol PP. Bagaimana supaya ada pemberantasan masalah itu, karena itu tidak sesuai dengan etika dan norma yang ada di kita, khususnya di wilayah timur. Hanya diadakan suatu razia, dipanggil semua, dibawa ke kantor Satpol PP. Tapi bukan boleh kan? Lanjut terus. Jadi kita ini istilahnya amar ma'ruf nahi munkar ini juga harus ditegakkan selaku pengurus. Masalah judi, bulan ini pengalaman, tapi titik korban. Dulu pada program judi sabung ayam sebelum 2 bulan yang lalu. Boleh cerita kamu begini kan? Nikah resikonya memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi bulan tidak akan tak putus asa. Ini kan resikonya perjuangan. Nang temo nang Ustaz Ridho, karena Ustaz Ridho nikah awalnya untuk berdiri karena tak lepas biku dari awalnya. Dari awal lo karoban sampai berkembang di timur karo sampai beli karoban karo dibangun SMP di timur SMP ini kan beda sungai di atasnya sungai ini kan ekobai sabung ayam ini kan doriman keaman dari wilayah Wajung. Akhirnya banyak orang mengeluh, hanya boleh bertindak bagaimana supaya itu diberantas. Akhirnya sampai minggu berikutnya masih belum, 2 minggu belum, masih berdiri dilaksanakan 4 minggu. Akhirnya minggu ketiga, hanya belum menyampaikan sampai ke Kapolres. Akhirnya diadakan razia, pening kopi. Karena gula nikah pun dianggap boleh sih ano, ketika korban, akhirnya apa? Gula kemalingan. Karena oning buat masalahnya, jangan saya ngerocok nikah, tapi gula tidak akan putus asa nikah. Resiko daripada amar ma'ruf nahi munkar. Nikah para Rabu saja saya kehormatan. Semoga penampasan niat kaum besar penjenengan kecil di dalam pemilihan nikah untuk melanjutkan kepemimpinan selanjutnya. Mudah-mudahan oleh pemimpin saya amanah bisa melaksanakan menyambung daripada program-program saya pun melaksanakan sebelumnya.
Oleh karenanya atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Keraksaan menyampaikan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Besuk masa khidmat 2023-2028 dinyatakan diresmikan untuk dilaksanakan dan dimulai dengan ucapan Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aikidh qulubal ulama'i wal muslimin min nawmi ghaflatihim al-'amiq wa hdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana jam'iyatan Nahdlatul Ulama hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati falyannahu hayatan thayyibah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahish wa su'in la'allahum yattaqun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah.